Zhang Yi fokus sepenuhnya untuk meningkatkan kekuatannya. Sementara di luar, seluruh negeri Huaxu digerakkan sepenuhnya. Pasukan orang berbakat dari seluruh wilayah berkumpul di kota badai salju, membuat suasana menjadi begitu ramai. Para ahli yang biasanya sulit bertemu ini kini berkumpul dalam satu tempat, masing-masing menyimpan cita-cita besar untuk meraih prestasi dalam perang yang akan datang. Untuk mengatur seluruh situasi, Zhang Yi menyerahkan wewenang penuh kepada Yang Xinxin. Yang Xinxin adalah seorang penasihat militer. Berdasarkan semua informasi yang diperolehnya tentang Kekaisaran Wuluan, ia menyusun formasi dan strategi tempur. Kini, setelah ia membangkitkan kekuatan khusus, pengembangan otaknya semakin meningkat. Bahkan, bisa dikatakan bahwa ia adalah manusia dengan kecerdasan tertinggi sepanjang sejarah. Salah satu poin yang sangat penting adalah memanfaatkan kemampuan kelemahan atribut untuk mengatur pasukan menyerang para orang berbakat dari Kekaisaran Wuluan satu persatu. Dengan begitu, kerugian dapat diminimalkan. Semua orang, bahkan Xu Pangzi yang biasanya terlihat paling malas sekalipun, kini ikut aktif berlatih. Li Yangyang kini bergabung dalam tim Zhang Yi. Pekerjaannya sehari-hari cukup santai. Selain membantu Yang Xinxin merapikan beberapa dokumen, ia hanya mengantarkan makanan untuk Xu Pangzi. Masakannya cukup enak. Sejak datang ke tempat perlindungan, ia juga bisa membantu memasak. Namun, Zhou Ke'er beralasan bahwa Zhang Yi lebih suka masakan yang Xia, sehingga tidak banyak memberinya kesempatan untuk memasak. Bagaimanapun juga, Zhang Yi sangat berhati-hati soal makanan. Li Yangyang belum sepenuhnya dianggap sebagai orang kepercayaan mereka. Setidaknya, belum dianggap seperti keluarga. Hanya Xu Pangzi yang setiap hari menikmati masakan penuh kasih buatan Li Yangyang. Malam itu, langit mulai gelap. Seperti biasa, Li Yangyang menyiapkan satu kotak besar makanan buatan sendiri, sambil bersenandung riang menuju lapangan latihan. Xu Pangzi dan Deng Shentong adalah rekan latihan. Kekuatan mereka cukup seimbang. Keduanya berada di ambang tingkat tank hitam. Hanya saja belum diketahui kapan bisa benar-benar mencapainya. Salah satunya memiliki kemampuan pengendalian es dan salju. Satunya lagi memiliki atribut cahaya. Kombinasi mereka cukup seimbang, dan ini memang diatur oleh Yang Xinxin. Kalau ketemu kecoa, aku tak takut, tak takut, tak takut. Li Yangyang bersenandung riang sambil berjalan, namun tiba-tiba sorot matanya mengeras. Ia menatap ke arah sudut yang gelap dan berkata dengan nada dingin, "Keluarlah! Instingmu benar-benar tajam, sama seperti dulu, tidak berubah sama sekali." Sebuah suara yang sedikit lembut terdengar dari kegelapan. Lalu, dari balik bayangan, keluar seorang pria berpostur sedang. Ia mengenakan seragam tempur hitam, namun di tangannya memegang kipas lipat logam berwarna perak. Di tengah udara dingin, ia tetap mengibaskan kipasnya, membuatnya terlihat agak aneh. Melihat pria itu, ekspresi Li Yangyang sedikit melunak. "Tian Jixing, kenapa kamu?" Orang itu bukan orang asing baginya, melainkan rekan kerjanya saat berada di wilayah Shengjing dulu. Salah satu dari 36 bintang surgawi, yaitu Tian Jixing. Tian Jixing tersenyum kecil. "Tentu saja aku datang untuk bertemu teman lama. Sepertinya kamu menyamar dengan baik." Kening Li Yangyang langsung berkerut. "Apa maksudmu?" Tian Jixing tidak menjawab panjang. Ia hanya mengangkat tangannya, lalu membuka kipas lipat yang terbuat dari logam tipis, sehalus sayap capung itu dengan suara swish. "Sudah saatnya kau mengingat lagi masa lalu, Qing Niao." Kipas lipat perak itu memancarkan cahaya samar, seolah-olah ada kupu-kupu perak yang terbang keluar darinya. Kupu-kupu itu semakin membesar di mata Li Yangyang. Di dalam pikirannya, seakan-akan sebuah pintu tertutup kini terbuka sepenuhnya. Ingatan yang terkunci tiba-tiba membanjiri otaknya. Matanya melebar. Saat itulah ia baru teringat alasan sebenarnya mengapa ia berada di tempat ini. Misi penyamarannya adalah bagian dari rencana Long Mingwei. Tujuannya adalah mendekati Zhang Yi untuk mencegahnya melakukan tindakan yang bisa membahayakan Huaxu. Namun, Zhang Yi dikenal sangat waspada, apalagi ada Yang Xinxin yang begitu cerdas di sisinya. Siapapun yang mencoba menyusup akan sangat sulit berhasil.
Tetapi, di dunia ini ada banyak kekuatan aneh yang dapat menciptakan keajaiban. Tian Jixing Wuliang memiliki kemampuan mimpi kupu-kupu Zhuangzhou. Ia adalah seorang ahli ilusi, namun kemampuannya tidak hanya menciptakan ilusi. Mimpi kupu-kupu Zhuangzhou juga bisa menyegel ingatan seseorang. Karena itu, seluruh misi penyamaran Li Yangyang telah dihapus dari ingatannya. Tidak peduli seberapa banyak yang Xin mencoba mengujinya, ia tidak akan pernah memperlihatkan celah. Sampai sekarang, Wu Liang membebaskan segel itu, membuatnya mengingat kembali semuanya. Li Yangyang menarik napas dalam, namun matanya tetap tenang. Mengetahui asal-usul suatu peristiwa membuatnya tak terlalu terkejut. Ruang ini sudah disegel oleh Tian Kuixing. Tidak perlu khawatir ada yang mengetahui pertemuan kita. Sekarang, ceritakan padaku apa yang kamu temukan selama berada di dekat Hundun akhir-akhir ini, kata Wu Liang sambil tersenyum. Tak lama kemudian, Li Yangyang membuka matanya. Di tangannya masih ada kotak makanan, dan ia kembali berjalan menuju lapangan latihan. Ia tidak menyadari ada yang aneh, hanya tersenyum bahagia sambil melangkah cepat untuk menemui Su Pangzi. Itu karena ingatan tersebut sekali lagi diambil oleh Wu Liang dan disimpan di dalam kipas Tianjinya. Sebuah rencana penyamaran yang sempurna, bukan? Keduanya lalu kembali ke markas Long Mingwei melalui kemampuan Tian Kuixing Songyan. Kali ini, Shang Daoqi sendiri yang memimpin tim. Mereka menyampaikan informasi yang diperoleh dari Li Yangyang kepada Shang Daoqi. Setelah mendengarnya, Shang Daoqi tak bisa menahan diri untuk menghela napas dingin. Hundun ini benar-benar nekat. Tempat seperti itu saja dia berani datangi? Katanya dia orang yang hati-hati. Sejak kapan dia suka mencari bahaya? Ia mengusap dagunya, tak paham apa yang sebenarnya terjadi di balik semua ini. Wu Liang berkata, Qin Yao hanya tahu sebatas itu. Lagi pula, dia belum masuk ke inti tim Hundun. Orang-orang itu tidak akan memberitahunya semuanya. Shang Daoqi mengangguk pelan. Tidak perlu terburu-buru. Misi penyamaran Qin Yao sangat penting bagi kita. Kecuali dalam keadaan darurat, jangan mudah menghubunginya. Di lapangan latihan, Xu Pangzi dan Deng Shentong berlatih bersama. Kekuatan keduanya tidak jauh berbeda. Bahkan kekuatan Xu Pangzi lebih tinggi 1000 poin dibandingkan Deng Shentong. Namun, saat bertarung sungguhan, ia tetap kalah dari Deng Shentong. Sebab, meski kemampuan pengendalian Xu Pangzi cukup hebat, ia punya kelemahan besar saat duel 1 lawan 1. Misalnya, dalam pertarungan jarak dekat dan keahlian senjata, ia kalah dari Deng Shentong yang sejak kecil mendapat bimbingan guru hebat. Meski begitu, mereka sudah sering melewati berbagai pertempuran besar dan kecil, sehingga saling memahami kemampuan satu sama lain. Maka, bekerja sama bukanlah hal yang sulit bagi mereka. Yang disebut teknik serangan gabungan adalah kemampuan dua orang menghasilkan efek yang lebih besar daripada penjumlahan kekuatan masing-masing. Seperti halnya dua malaikat matahari dan bulan dari Ordo Ksatria Kuil yang mampu memaksimalkan teknik serangan gabungan hingga ke tingkat tertinggi. Di dalam lapangan latihan, salju dan es bergemuruh. Cahaya suci menyelimuti segala sesuatu di bawah kubah. Cahaya milik Deng Shentong dapat tanpa celah menyelimuti setiap sudut lapangan latihan dalam ruangan, bahkan mampu mengitari penghalang. Itu adalah wujud dari kekuatan tekad Deng Shentong. Cahaya ini adalah kemampuan yang sangat efektif untuk menghadapi manusia kadal. Meskipun indeks kekuatan supernya hanya sebesar 17.000 poin, namun karena faktor keunggulan atribut, ketika ia bertarung melawan manusia kadal, ia mampu melepaskan tekanan setara kelas tank hitam. Sinar ultraviolet tetap menjadi hal yang sangat tidak nyaman bagi suku Wuluan. Dalam rencana serangan Zhang Yi, Deng Shentong juga merupakan bagian yang sangat penting. Ia meyakini satu hal, bahwa sekalipun Kekaisaran Wuluan telah mengalami kegagalan sebelumnya, mereka pasti akan mencari cara untuk meneliti baju tempur yang dapat melawan sinar matahari dan sinar ultraviolet lainnya. Namun, bagaimana jika perang terjadi di wilayah Kekaisaran Wuluan sendiri? Penduduk Kekaisaran Wuluan yang berjumlah 27 juta jiwa, tentu tidak semuanya memiliki perlengkapan perlindungan ultraviolet yang canggih. Saat itu, Deng Shentong akan menjadi mimpi buruk bagi sebagian besar rakyat Kekaisaran Wuluan.
Latihan teknik serangan gabungan keduanya berfokus pada kerja sama kemampuan. Es dan salju milik Xu Pangzi dapat membentuk pilar es raksasa dan cermin yang dapat membiaskan serta memantulkan cahaya Deng Shentong. Sementara Deng Shentong memanfaatkan kemampuannya untuk menghilangkan indera musuh, memberi Xu Pangzi peluang terbaik untuk melancarkan serangan badai salju. Setelah berlatih berulang kali, kerja sama mereka semakin kompak. Misalnya, saat Deng Shentong membutuhkan, Xu Pangzi bisa membentuk pilar es raksasa dengan sudut tertentu dalam waktu yang sangat singkat. Baik itu cermin cekung maupun cermin cembung, ukuran dan sudutnya selalu dapat disesuaikan demi memenuhi kebutuhan Deng Shentong, seiring meningkatnya kekompakan mereka. Orang berlevel Epsilon masih tergolong sangat langka di berbagai wilayah. Dulu, latihan kombinasi seperti ini sangat jarang terlihat. Namun setelah merasakannya sendiri, Deng Shentong baru menyadari betapa mengerikannya teknik serangan gabungan itu. Perumpamaan yang paling sederhana, seperti kayu kering bertemu percikan api, keduanya bisa berubah menjadi kobaran api yang membumbung tinggi. Panglima Tianpeng, kita istirahat sebentar, ya! Deng Shentong mengusap keringat di dahinya sambil tersenyum kepada Xu Pangzi. Xu Pangzi saat ini sudah berkeringat deras. Meski setiap hari berlatih bersama Paman Yu, tubuhnya belum banyak menyusut, bahkan berat badannya justru bertambah. Hal itu sempat membuat Xu Pangzi merasa putus asa. Namun Paman Yu justru sangat puas dengan kondisi Xu Pangzi seperti ini. Melihat tubuh berotot yang terbungkus sedikit lemak itu, ia berkomentar dengan puas, "Inilah bentuk tubuh paling cocok untuk bertarung." Paman Yu sama sekali tidak berniat menjadikan Xu Pangzi seperti binaragawan. Otot kaku semacam itu hanya enak dipandang, tapi saat benar-benar bertarung, mudah hancur. Sekarang, meski Xu Pangzi terlihat gemuk, kadar lemak tubuhnya sudah sangat rendah. Lebih tepatnya, ia terlihat kekar. "Siap, Tuan Deng." Xu Pangzi berjalan ke tepi arena, mengambil handuk dan mengelap keringat di wajahnya. "Tuan Deng, menurutmu dengan kecepatan kita sekarang, bisa mengalahkan lawan itu tidak?" Xu Pangzi meminum seteguk air sambil memandang Deng Shentong dengan sedikit khawatir. Mereka berdua memang memiliki target misi yang jelas. Latihan teknik serangan gabungan ini juga bertujuan untuk menghadapi orang tersebut. Deng Shentong hanya tersenyum tipis. "Aku percaya pada pengaturan Nona Yang, tapi di medan perang segalanya bisa berubah dalam sekejap. Kalau kita sudah memutuskan untuk berperang, kita harus siap berkorban." Ia merapikan rambutnya dengan tangan, menampilkan senyum cerah di wajahnya. Hidup dan mati memang tak bisa sepenuhnya diabaikan, tapi juga tidak boleh terlalu takut mati. Kalau tidak, bagaimana manusia bisa berkembang? "Aku berharap bisa santai seperti dirimu." Xu Pangzi menghela napas panjang. "Ada hal-hal yang ingin kulakukan, tapi tidak bisa." Saat keduanya berbicara, dari luar tiba-tiba terdengar suara lembut dua gadis memanggil. "Makan malam sudah siap?" Mereka menoleh dan melihat Liang Yang serta Hupo datang membawa kotak makanan. Mereka sebenarnya sudah tiba sejak tadi, namun karena keduanya masih berlatih, mereka memilih tidak mengganggu. Deng Shentong tersenyum tipis, berganti pakaian kering, lalu berjalan mendekat. Xu Pangzi pun tersenyum lebar sambil berlari kecil menghampiri Liang Yang. Mereka duduk di restoran, satu persatu hidangan lezat tersaji di hadapan mereka. Xu Pangzi melahap masakan yang dibuat Liang Yang dengan wajah penuh kebahagiaan. Yang, masakanmu enak sekali." Yang tersenyum, matanya melengkung seperti bulan sabit. "Kalau kamu suka, mulai sekarang setiap hari aku akan memasak bersamamu." Gerakan sumpit Deng Shentong terhenti sejenak. Ia menatap Xu Pangzi yang sibuk makan, sambil mengangguk-angguk, lalu menggeleng pelan. Ia memandang Liang Yang dan bertanya, "Belakangan ini banyak orang berkemampuan super dari Shengjing datang ke kota badai salju. Kamu tidak pergi melihat mereka?" Liang Yang tetap tersenyum. "Tidak. Lagi pula, kalau aku datang menemui mereka sekarang, rasanya kurang pantas, bukan?" Ucapannya yang begitu tenang membuat Deng Shentong tak melanjutkan topik itu. Setelah makan malam, Xu Pangzi berpamitan pada Deng Shentong. "Aku mau istirahat sebentar. Nanti beberapa jam lagi kita latihan lagi." "Kalau begitu, 2 jam lagi kita bertemu." Deng Shentong melihat jam dan merasa 2 jam sudah cukup bagi Xu Pangzi untuk pulih. "Baiklah."
Shupangzi menggandeng tangan Liang Yang dan keduanya meninggalkan arena latihan. Deng Shentong dan Hupo berdiri berdampingan, menatap keduanya pergi dengan kilatan khusus di mata mereka. Deng Shentong mengelus dagunya dan bertanya, "Hupo, menurutmu ini cinta?" Kalau ini tidak disebut cinta, lalu apa lagi yang patut ditunggu? Hanya saja, aku merasa hubungan mereka agak aneh. Deng Shentong tersenyum. Hupo memandang Deng Shentong dengan penuh kasih sayang. Ia memeluk bahunya dan menyandarkan kepalanya di sana. "Kamu itu sulit memahami cinta orang biasa." Deng Shentong hanya tersenyum, tidak memperdulikannya. Dalam hidupnya yang sudah lebih dari 30 tahun, ia sudah mengenal banyak wanita. Namun hingga kini, satu-satunya yang ia inginkan hanyalah menjadi lebih kuat, lalu meraih kesuksesan. Adegan berpindah. Laut Selatan Huaxu. Invasi Kekaisaran Wuluan untuk sementara berhenti. Demi memastikan keamanan, wilayah Laut Timur memberanikan diri mengirim beberapa kapal berpatroli di sekitar perairan. Malam itu, sebuah kapal perusak menembus angin kencang menuju tepi perairan selatan untuk berpatroli seperti biasa. Di masa genting ini, mereka harus memastikan apakah ada tanda-tanda keberadaan Kekaisaran Wuluan atau makhluk kuat lainnya yang memasuki wilayah Huaxu. Misi ini adalah taruhan nyawa. Jika mereka mengalami kecelakaan, meski gugur, sinyal akan langsung dikirim ke wilayah Laut Timur. Dengan begitu, seluruh negeri Huaxu akan mengetahui adanya bahaya. Kapal Qi Yuan Hao terombang-ambing di atas ombak. Malam itu, angin bertiup sangat kencang, membawa percikan air laut dingin yang menampar geladak dengan suara wush wush, lebih menakutkan daripada badai. Apalagi di malam tanpa bulan ini, satu-satunya sumber cahaya hanyalah sorotan lampu pencari. Tiba-tiba, di ruang pengawas, seorang awak kapal yang bertugas berjaga melihat dari kejauhan di permukaan laut muncul secercah cahaya perak putih, seperti bintang 4 sudut yang tiba-tiba berkilat. Ia mengucek matanya, lalu berkata kepada awak kapal di sebelahnya, kau tadi melihat ada sesuatu yang berkilat, tidak?" Awak kapal di sampingnya mendengar itu, tidak berani menganggap enteng, dan segera memperbesar tampilan layar. "Arah mana?" Belum sempat kata-katanya selesai, cahaya perak putih itu kembali berkilat di kejauhan, di permukaan laut. Keduanya melihatnya dengan jelas, lalu segera melapor kepada kapten kapal perusak itu. Tak lama, kapten pun datang dan menanyakan apa yang terjadi. Keduanya menjelaskan apa adanya. Di depan, kira-kira 30 mil laut dari sini, ditemukan sumber cahaya yang tidak diketahui. Kapten terlebih dahulu memeriksa posisi kapal melalui peta, lalu melihat ke arah perairan yang dimaksud awak kapal. Tempat itu adalah wilayah laut lepas, di mana di atas lautan hanya ada beberapa pulau kecil yang jarang dikunjungi manusia. Tanpa ragu sedikit pun, ia segera mengirimkan pesan ini kepada markas militer di kota Donghai. Bukan berarti ia membesar-besarkan masalah, melainkan karena ini adalah masa khusus, di mana setiap kejadian yang mencurigakan harus segera dilaporkan. Bisa saja itu hanya salah pengamatan, membuang tenaga dan sumber daya, bukanlah masalah besar. Namun, jika melewatkan informasi penting, bisa saja merugikan rahasia militer. Tak seorang pun berani mengambil risiko seperti itu. Pihak kota Donghai segera memberikan perintah, memerintahkan mereka untuk menyelidiki situasi tersebut. Meskipun sadar akan adanya risiko, sang kapten tetap tegas memerintahkan jurumudi mengubah arah, dengan hati-hati menuju ke arah sumber cahaya itu. Tak lama kemudian, mereka akhirnya tiba di wilayah laut tersebut. Selama perjalanan, cahaya perak itu sempat muncul 2 kali lagi. Hal ini membawa mereka ke sebuah pulau tak berpenghuni di tengah laut. Pulau itu tidak besar. Luasnya kira-kira hanya beberapa puluh kilometer persegi. Di atasnya tumbuh pohon-pohon berwarna putih, yang sepertinya adalah tanaman yang telah bermutasi. Sulur-sulurnya memanjang ke bawah, seperti ular putih panjang, membuat pemandangan terlihat sangat aneh. Sejak akhir dunia, para prajurit di distrik Laut Timur selalu menjalankan berbagai misi misterius dan berbahaya. Karena itu, sang kapten pun tanpa ragu membentuk sebuah regu kecil beranggotakan 5 orang untuk naik ke pulau dan menyelidiki. "Setiap 3 menit hubungi saya sekali.
perintah kapten. Kelima marinir itu menahan rasa takut di hati mereka, mengenakan perlengkapan tempur lengkap, lalu menggunakan perahu serbu untuk mendarat di pulau tersebut. Mereka dengan hati-hati menenteng senjata tercanggih, mencari sumber cahaya misterius itu. Menembus hutan putih yang aneh, tiba-tiba cahaya perak putih itu muncul lagi. Seorang prajurit hampir saja silau terkena pancarannya. Itu dia. Ia menunjuk ke arah pukul 9 sambil berbisik. Semua orang segera melihat ke arah itu. Lalu sang komandan berkata, "Ayo, berpisah. Kalian berdua dari kiri, kalian berdua dari kanan, aku di tengah, kita kepung." Kelima orang itu melangkah mendekat sedikit demi sedikit, hingga akhirnya mereka menemukan sumber cahaya tersebut. Di tengah pulau kecil itu, ternyata ada sebuah lubang besar yang gelap. Sepertinya lubang itu terbentuk karena daratan sering terhantam air laut, menyebabkan tanah runtuh dan memperlihatkan sebuah gua kuno di pulau itu. Berdasarkan pengalaman mereka, ini jelas bukan hasil penggalian buatan manusia. Sumber cahaya itu ternyata adalah sebuah batu di tepi gua tersebut. Batu berwarna hitam pekat itu seolah dihiasi butiran-butiran perak yang berkilau terang di malam hari. "Kapten, kami sudah menemukan sumber cahayanya." Prajurit yang memimpin regu itu berjalan mendekat, mengeluarkan sebuah kotak anti radiasi dari tubuhnya, lalu dengan hati-hati memasukkan batu itu ke dalamnya. Mereka kemudian menggunakan peralatan pendeteksi untuk memindai seluruh pulau itu beserta pemandangannya, lalu segera kembali ke kapal perusak. Setelah berada di kapal, sang kapten tidak terlalu memikirkan kejadian itu, sebab selama bertahun-tahun berlayar di laut, ia sudah pernah melihat banyak hal aneh. Ia hanya menaruh batu aneh itu di gudang penyimpanan, menunggu saat kapal kembali ke kota Donghai untuk menyerahkannya ke departemen pemeriksaan. Malam itu, meski ombak laut bergelora, tidak terjadi insiden apapun. Keesokan paginya, kapal Origin berganti tugas dengan kapal lain, lalu kembali ke sebuah pangkalan pantai baru di wilayah distrik Laut Timur. Di seluruh distrik Laut Timur, kapal perang yang masih bisa berlayar normal tidak lebih dari 5 buah. Di antaranya, 3 kapal bahkan baru saja selesai dibuat di galangan kapal, dan kini telah didesak untuk segera dikerahkan. Barang-barang di kapal itu kemudian diangkut melalui jalur darat menuju laboratorium bawah tanah kota Donghai. 3 hari kemudian, Li Guangxiao tiba-tiba memanggil secara darurat Zuke dan Xuanwu. Saat Zuke dan Xuanwu bertemu Li Guangxiao, mereka merasa hari ini sang Panglima Li terlihat berbeda dari biasanya. Di wajahnya ada ekspresi yang sudah lama tidak terlihat, campuran antara kegembiraan yang sulit disembunyikan dan sedikit kekhawatiran. "Panglima Li, apa ada kabar baik?" tanya Xuanwu. Li Guangxiao mempersilakan keduanya duduk, lalu dengan sikap tegas ia berkata, "3 hari lalu, kapal patroli kita di laut menemukan sebuah batu yang sangat langka di sebuah pulau terpencil tak berpenghuni. Setelah diperiksa oleh tim teknis kita, ternyata di dalam batu itu terdapat pecahan sumber dewa." Wajah Zuke dan Xuanwu seketika menjadi serius. Sumber dewa, meski tidak sekuat roh ritual, memang tidak berguna bagi para alien di atas tingkat Epsilon. Namun, sumber dewa memiliki kemampuan setara BUG, yakni membantu para alien di bawah tingkat Epsilon untuk menembus batas genetik mereka. Bahkan jika jumlah sumber dewa cukup banyak, ia dapat membantu alien tingkat Delta menembus ke wilayah Epsilon. Kini, distrik Laut Timur sedang mengalami kerugian besar dan sangat membutuhkan tambahan kekuatan. Jika mereka bisa mendapatkan satu lagi Epsilon, meski hanya kelas White Tank, itu sudah merupakan peningkatan yang sangat besar. Zuke mengernyit, lalu segera mengajukan pertanyaan. Sudah 4 tahun sejak akhir dunia. Semua negara di seluruh dunia telah mencari peradaban bawah tanah dan menggali berbagai sumber daya. Kenapa sekarang tiba-tiba muncul tempat seperti ini? Li Guangxiao menyilangkan tangan, lalu berkata, "Aku sudah bertanya kepada para prajurit yang bertugas malam itu. Mereka bilang, ombak laut telah mengikis batu yang awalnya terkubur di pulau itu, sehingga terbuka sebuah gua bawah tanah yang cukup besar. Karena itu aku menduga, mungkin kita telah menemukan sebuah pintu masuk baru ke peradaban bawah tanah. Atau bisa saja itu hanya murni tambang sumber daya."
Li Guangxiao menutup mulutnya dengan satu tangan, lalu bertanya penuh harap. Zuke sebenarnya ingin mengatakan sesuatu, tetapi melihat wajah Li Guangxiao yang penuh harapan itu, ia malah tidak tahu harus berkata apa. Tidak peduli seberapa bijak dan kuatnya seseorang, ia tidak mungkin selamanya bisa mempertahankan kejernihan pikiran. Terlebih lagi sekarang, ketika seluruh distrik Laut Timur telah mengalami kerusakan besar dan kerugian parah. Li Guangxiao setiap hari dilanda kegelisahan. Lalu di saat seperti ini tiba-tiba menemukan sebuah tempat yang diduga sebagai harta karun. Tentu saja hatinya tidak bisa tetap tenang. Batu tambang ini adalah tali penyelamat bagi Li Guangxiao. Apakah ini tidak terlalu kebetulan? Xuanwu yang terus terang langsung mengatakannya. Di saat seperti ini, mana mungkin ada hal semudah itu? Siapapun yang berpikir sebentar saja pasti tahu tidak sesederhana itu. Xuanwu yang setiap hari berpatroli di sekitar perairan itu, mengapa tidak pernah menemukan hal sebagus ini? Siapa bilang tidak begitu? Li Guangxiao menghela napas. Aku juga sedang pusing memikirkan hal ini. Sekarang seluruh Huaxu sedang bersiap perang, bersiap untuk bertarung hidup mati melawan Kekaisaran Wuluan. Seharusnya kita tidak boleh terganggu pikiran. Tapi, kalau itu memang sebuah kesempatan, bukankah kita akan menyia-nyiakannya? Coba kalian pikir, sejak kembali dari Kerajaan Biru Tua, hasil yang kalian dapat besar, bukan? Ini bahkan lebih bermanfaat daripada kamu, Xuanwu, menangkap ikan di laut selama setahun penuh. Li Guangxiao menatap ketiga orang itu. Nada bicaranya mengandung sedikit permohonan yang bahkan tidak ia sadari. Saat ini, ia butuh 2 orang untuk mendukungnya agar mengatakan bahwa ia benar. Zuke terdiam. Faktanya, dia memang sudah menggunakan matahari, dan setelah menyerap serta mengolahnya selama beberapa waktu, kekuatannya memang meningkat. Xuanwu pun sama. Namun saat ini, ada sesuatu yang janggal dari masalah ini, membuat orang curiga. Di waktu lain mungkin tidak apa-apa, tapi kebetulan sekarang adalah saat yang sangat sensitif. Kalau kita yang melakukannya sendiri, terlalu berisiko. Menurutku, kita bisa kirim 1 tim penyerang untuk menyelidikinya dulu. Zuke mengemukakan pendapatnya. Di masa perang, pengorbanan yang diperlukan tidak bisa dihindari. Mengirim prajurit biasa ke sana, meskipun ada bahaya dan mereka gugur, distrik Laut Timur masih bisa menanggung kerugiannya. Wajah Li Guangxiao tersenyum tipis. Zuke berarti mendukung usulnya. Baiklah, tapi kita juga tidak bisa mengirim prajurit biasa. Setidaknya haruslah orang berbakat. Begini saja, Qinglong dan Yinghu sekarang sedang tidak punya tugas militer. Biarkan saja mereka berdua yang pergi. Zuke mengangguk, Xuanwu pun mengangkat tangan. Aku tidak keberatan. Mereka bertiga memang merasa ada yang aneh, tapi juga berpikir, bagaimana kalau itu benar-benar sebuah harta karun? Dengan rasa waspada bercampur harapan, mereka memutuskan untuk melihat perkembangan. Sore itu juga, Li Guangxiao yang sudah menyiapkan segalanya langsung memerintahkan Qinglong dan Yinghu memimpin tim, segera berangkat menuju pulau tak berpenghuni di wilayah Laut Selatan itu. Li Guangxiao dan yang lainnya menunggu hasil misi tersebut. Tentu saja, seluruh proses ini bersifat rahasia. Bahkan kepala komandan di distrik Laut Timur pun tidak tahu tentang hal ini. Mereka tidak menunggu 1 hari pun ketika kabar itu kembali. Yinghu gugur, Qinglong yang memimpin pasukan sebagai pengganti kembali ke kota Laut Timur dalam keadaan terluka parah bersama beberapa prajurit angkatan laut. Namun dari tasnya, ia mengeluarkan sebongkah batu tambang yang lebih besar dan menyerahkannya ke tangan Li Guangxiao. Batu tambang itu dipenuhi serpihan perak dari sumber dewa. Bahkan Li Guangxiao sendiri bisa jelas merasakan kekuatan kehidupan yang memancar darinya. Tempat itu sangat berbahaya. Begitu kami masuk, langsung terjebak perangkap. Yinghu gugur. Aku bersama beberapa prajurit menggali batu ini, lalu mati-matian kabur kembali. Qinglong berkata lemah. Andai aku lebih kuat. Kalau saja aku bisa mencapai tingkat Ipsilon, aku yakin bisa membawa pulang lebih banyak batu tambang. Li Guangxiao melihat batu di tangannya, lalu menatap Qinglong yang terbaring di tandu. Ia buru-buru berkata, tenang saja, aku tidak akan melupakan jasa kalian.
Qinglong, jika kita akan membina orang berbakat setingkat Ipsilon, kamu pasti orang pertama yang dipilih. Wajah Qinglong memancarkan rasa haru. Panglima, aku melakukan semua ini dengan mengabaikan nyawa, bukan untuk keuntungan pribadi, tapi demi perdamaian distrik Laut Timur dan masa depan Huakshu. Bagus, bagus, bagus. Kamu memang hebat. Sekarang pergilah istirahat. Li Guangxiao memerintahkan orang untuk membawa Qinglong dan yang lainnya ke ruang medis untuk perawatan. Lalu, dengan wajah penuh sukacita, ia memanggil Xuan Wu dan Zuke. Bagaimana? Sudah kubilang, ini kesempatan besar. Qinglong saja bisa keluar dari sana, berarti tempat itu tidak terlalu berbahaya. Bahkan jika itu peradaban kuno, mungkin saja dalam perjalanan waktu yang panjang, mereka punah. Ini mungkin saja peninggalan peradaban yang hilang, yang muncul di permukaan laut akibat pergeseran kerak bumi. Xuan Wu, Zuke, bagaimana menurut kalian? Xuan Wu dan Zuke saling pandang, rasa curiga mereka semakin besar. Walaupun tempat itu sangat menggoda, tetapi awan keraguan di hati mereka sulit hilang. Xuan Wu dengan jujur berkata, "Sekarang ini masa yang krusial, bagaimana kalau itu jebakan Kekaisaran Wuluan?" Li Guangxiao mendengarnya, dan dengan sedikit meremehkan berkata, "Kekaisaran Wuluan, musuh terbesar mereka adalah Kaos dan distrik Shengjing. Kalau mereka hilang, mengalahkan kita tidak butuh banyak usaha. Lagi pula, kenapa mereka harus sengaja membuat jebakan untuk kita? Kalian terlalu berpikir jauh. Analisis Li Guangxiao memang ada benarnya. Siapa Xuan Wu? Wujud aslinya sudah berubah menjadi seekor kura-kura laut raksasa. Kekuatan khusus mencerminkan isi hati seseorang, sehingga gaya bertindak Xuan Wu tidak perlu dijelaskan lagi, bahkan setara dengan Zhang Yi. Aku rasa bertindak sendiri tetap tidak tepat. Aku mencium aroma konspirasi di sini. Menurutku sebaiknya kita menghubungi Kaos." Zuke mengangguk. "Aku juga berpikir begitu." Melihat kedua petarung andalan berkata seperti itu, Li Guangxiao sebenarnya agak kesal. Sebab ia ingin menguasai sumber daya itu sendiri, lalu menjadikan distrik Laut Timur sebagai kekuatan super. Namun, dia bukan orang bodoh yang hanya menuruti nafsu. Setelah mendengar keduanya, ia juga terpaksa mempertimbangkan kerugian. Tapi, kalau Chaos tahu, maka dengan gaya kerjanya, kita hanya bisa kebagian sisanya. Li Guangxiao merasa berat hati. Zuke menarik napas panjang, nadanya menjadi dingin, suaranya pun lebih berat. "Jenderal Li, hatimu sudah kacau. Apa kau lupa tujuanmu sebagai seorang prajurit?" Bentakan itu membuat Li Guangxiao tertegun di tempat. Ia menatap mata Zuke yang penuh amarah, alisnya terangkat tajam, penuh ketegasan. Wajahnya dipenuhi ketidakmengertian. "Zuke, kamu..." "Jenderal Li, sekarang ini seluruh Huakshu sedang mempertaruhkan nasib negara. Kau tidak bisa hanya memikirkan distrik Laut Timur, lalu mengabaikan keseluruhan situasi. Jika kita memenangkan perang ini, keuntungan yang didapat Huakshu akan sulit dibayangkan. Kaos memang perhitungan, bahkan bisa mengakali sekutu sendiri, tapi dia adalah orang yang punya prinsip. Aku rasa kita tidak boleh hanya memikirkan keuntungan kecil di depan mata. Bersatu dan berjuang bersama menghadapi masa sulit adalah hal yang terpenting." Li Guangxiao menatap kosong wajah Zuke yang penuh amarah. Ia ingin mengatakan sesuatu, ingin berdiri dan menegur gadis ini karena berani bicara seperti itu padanya. Namun kata-kata itu bergema di kepalanya, seperti ombak yang menghantam tebing, menimbulkan dentuman demi dentuman, membuat pikirannya terguncang hebat.